Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum pengajian ini ada warning namanya, peringatan, motivasi untuk kesadaran diri tentang pengajian. Begini, bukti nyata, rumusnya awalnya. Bukti nyata, bentuk nyata kita durhaka kepada orang tua dan guru. Nih, catat baik-baik ya santri, ingat baik-baik, pakai tak catat. Bukti nyata durhaka kepada guru itu adalah tidak melaksanakan kewajiban kepada guru dan orang tua. Ya, bukti nyata kita durhaka kepada guru dan orang tua itu tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan kepada orang tua dan guru. Terkait dengan pengajian tadi, santri di sini Nurul Jadid tentu tidak lain dan tidak bukan semua santri, orang yang sekolah santri putra, orang yang sekolah santri putri, semuanya tidak lain dan tidak bukan tujuan kamu dikirim ke sini itu tidak lain dan tidak bukan untuk ngaji. Ya, catat baik-baik itu, untuk ngaji, untuk sekolah, untuk thalabul ilmi. Maka kita harus melaksanakan kewajiban ini kepada orang tua, ya. Kalau tidak ngaji berarti tidak melaksanakan kewajiban kepada orang tua, kepada kiai, kepada guru. Maka durhaka, ya, durhaka yang sebagian santri mungkin dianggap sepele ini, ya. Durhaka itu menampar orang tuanya, ya. Durhaka bukan hanya nurko ustadzah ini, tidak melaksanakan kewajiban kepada guru dan orang tua itu bukti nyata kita durhaka kepada beliau-beliau. Ini perlu dipahami kepada santri semuanya, termasuk saya pribadi. Artinya betul ngaji, betul sekolah, capek, malas, kesok, berlumpur, padu, sedang ada ini kepadu. Bahkan kalau kesini tadi kena gerimis, sedikit, boleh di sini kok. Tidak membawa hujan. Ya, karena istri saya masih baru sehat, ibu sehat, di bulan April sakit kembali. Saya tidak mau galau yang kedua kalinya. Itu cuma kata-kata biasa ya tadi itu, tapi perlu diperhatikan betul oleh santri semuanya, terutama semua orang nggak langsung mengatakan saja saya tak pakai ngaji, saya tak wajib sekolah, saya tak wajib melaksanakan kewajiban. Ingat, tidak melaksanakan kewajiban, sekali lagi yang terakhir, tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan, ya, kepada kiai, kepada orang tua, itu bentuk durhaka yang nyata, ya. Karena kamu di sini wajib ngaji, digerem, diberi sanggup, dikirim nasihat, macam seragam dilengkapi, tujuannya hanya semata-mata ngaji, thalabul. Jadi walaupun tidak ada ustadznya, misalnya tidak ada kiai, tidak ada lora, tidak ada maknyai dan semacamnya, maka ngaji, seharusnya ngaji kan? Seharusnya sekolah SMP, boleh ngaji atas nama SMP, kamu lapel. Alhamdulillah pendidikan disiplin. Ya lakukan boleh diusaha. Sekarang apa? Ada kiai ke orang sekolah. Ini mulai yang ngaji saya setengah gaji punya. Apa? Karena kamu boleh mengaji sejak 2014, 80 tahun yang lalu. Dia tidak suruh serius juga, ngisi seminar, ngisi apa dan semacamnya. Suruh serius lah bisa. Berjam-jam setengah bulan apa begitu. Dan sepertinya lebih asik begitu, ya. Betul? Pon, lanjut, itu hanya wejangan. Perlu diingat baik-baik ya untuk santri. Saya tak wajib, saya kurang bersemangat ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji. Masalah itu sebuah masalah. Masalah itu sebuah masalah.
dengan masalah subhanallah. Idza qila laka wa kaifa tu'minu billahi, idza qila apabila ditanya, idza qila apabila ditanya lakah kepadamu, langkah kepadamu, pertanyaan begini, wa kaifa tu'minu billahi, wa kaifa dan bagaimana, wa kaifa dan bagaimana tu'minu beriman engkau, tu'minu beriman engkau billahi kepada Allah, billahi kepada Allah. Kalau ditanya begitu bagaimana jawabannya? Di atas kan pertanyaannya apa iman itu, apa ya dijawab. Iman itu adalah kita yakin, kita harus percaya bahwa Allah, malaikat, kitabnya dan seterusnya yang enam itu wajib bahwa itu ada. Sekarang bagaimana caranya beriman kepada Allah? Fal jawabu, maka ada penjawabannya. Fal jawabu, maka ada penjawabannya. Antakulah, ialah berkata engkau. Antakulah, ialah berkata engkau. Inna Allah, sesungguhnya Allah, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala pola saya dari luar ngiring masuk ke dalam, kecuali ustaz-ustaznya ngiring masuk. Inna Allah Ta'ala, ya, tolong masuk ke dalam yang di luar. Bagi usaha pun kan, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala ahadun, ialah satu. Ahadun ialah satu. Ya, pun bisa Rofi kan masuk ke dalam. Ahadun ialah satu, artinya munfaridun sendiri. Munfaridun sendiri. Sendiri. Bisifati dengan sifat-sifatnya, bisifati dengan sifat-sifatnya. La musyarakah, tidak ada sekutu. Masuk legend patternnya. La musyarakah, tidak ada sekutu. Lahu bagi Allah, lahu bagi Allah. Wahidun juga satu. Wahidun juga satu, artinya munfaridun sendiri, ya, atau tunggal, sama. Bidzati dengan adzatnya, bidzati dengan adzatnya, la syarika, sama maknanya dengan tadi, tidak ada sekutu. La syarika, tidak ada sekutu, lahu bagi Allah, lahu bagi Allah. Di aliran yang berbeda, di agama lain selain Islam, ada pemahaman bahwa Tuhan itu ada Tuhan anak, ya. Ada Tuhan anak, Tuhan nyokap, bokap, lengkap. Ya, begitu. Tapi dalam ajaran kita, dalam ajaran Islam, Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Ada pertanyaan begitu ya, salah satunya mun pas kekelolaan, ada salah satu jawaban ini ulama. Mun pas kekelolaan Tuhan lebih setong ini. Kalau dia nanti kalau membuat gunung, buat langit, buat bumi, dia ada buat. Calegon yang Tuhan dia pun, oh gunungnya dibuat di utara aja. Oh jangan, katanya anaknya. Tuhan ada di selatan aja, karena pemainnya boleh lah. Katanya bapaknya jangan di timur, gitu. Salah satu jawaban ulama. Mun setong kan tinggal kebaikan satu tunggal. Bahkan kaum jahiliyah sebelum Islam hadir, sebelum Islam datang, Tuhan itu banyak, ya. Mata banyak patung-patung peninggalan yang setong banyak. Setong. Kebaik TV, ya, kalau di kebaik TV sesuai TV. Kadang-kadang lah usok dihancurkan sendiri. Kebaik sempet gitu. Ini kan secara apa? Pikiran gampang-gampang rasional. Nah karena SD, kalau soal kelas 2 nggak boleh. Coba SD kan enggak saya tahu kan? Apa ada Tuhan dibuat sendiri? Ya,
Tapi tidak usah apalagi sih sekarang lakum dinukum waliyati. Dan kepada orang-orang muslim tidak boleh sering mencela ya. Cukup menyampaikan, kalau tidak mau jangan dipaksa. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Begitupun cinta, ya, tidak ada paksaan dalam cinta begitu. Tidak ada paksaan. Mencintakan dojo paksa. Ya, jangan menghalalkan 1000 sejuta cara. Bersabar, yang jomblo-jomblo bersabar. Nah, waktunya ngaji dulu. Pun bangun kan pun mari wajar. Hah? Apa? Kocil ini. Kok apa? Hayyun, hidup. Ya, Allah itu hayyun, hidup. Bihayatin dengan bihayatin dengan kehidupan, bihayatin dengan kehidupan, qadimatin yang terdahulu, qadimatin yang terdahulu, qaimatin yang berdiri, qaimatin yang berdiri, biddati dengan sebuah zat, biddati dengan sebuah zat, la biruhin, tanpa adanya roh, la biruhin, tanpa adanya roh. Kita ketahui bersama bahwa makhluk hidup ini kan hidupnya ada perantara ya, artinya manusia bisa menusahoti sebabnya ia bedanya anggota tubuhnya lengkap gitu. Masih ada ketergantungan, itu bedanya Allah dengan makhluk ya. Artinya kalau Allah hidup, kehidupan beliau itu tidak usah ditanya ya, apa hidupnya Allah pakai, tidak usah, tidak ada pertanyaan begitu. Allah itu hidup tanpa ada faktor lain yang bisa menyebabkan beliau hidup. Ini bedanya dengan selain Allah. Son, ada apa mau di son? Iya dengan bagian korek-korek yang diri. Karena ada ketergantungan, ada dia hidup dan butuh faktor yang lain. Ikan ya hidup dengan air. Coba sesuatunya ada tes air, ada lebih goceng kakak. Ya itu begitunya. Bentuk yang lain ada ketergantungannya. Kalau Allah tidak ada faktor. Beliau hidup, kapan beliau hidup tidak usah ditanya, karena tidak ada awalnya. Itu Allah. Kalau Tuhan yang lain kan ada awalnya. Alimun maha mengetahui ya. Alimun maha mengetahui bi'ilmin dengan pengetahuan, bi'ilmin dengan pengetahuan, qadimin yang terdahulu, qadimin yang terdahulu, qaimin yang berdiri atau tegak, bidzati dengan sebuah zat, bidzati dengan sebuah zat, muhitin yang meliputi, muhitin yang meliputi, bil wajibi dengan sifat-sifat yang wajib, wal jaiz dan sifat jaiz, wal mustahil dan sifat mustahil ya. Allah itu maha mengetahui. Allah maha mengetahui, tidak ada awalnya. Kalau makhluk ada awalnya. Gula oning sekoning berapa di bawah oning sekoning oning maca kitab, salah satunya kontrol guys, beri kontrol gas apa beri ujian kontrol guys ya, ada awalnya. Gula awalnya ngaji, lanjut pondok, lanjut sekolah, lanjut kuliah gitu, ada awalnya pengetahuan manusia gitu. Orang yang sangat alim serah, ulama serah, pengarang kitab ini misalnya, awalnya tidak alim karena belajar, karena pondok, karena ngaji, karena sekolah, pas alim. Itu ada awalnya, tapi kalau Allah tidak ada. Semenjak Allah ada, dan itu tidak ada awalnya ya.
Allah ada langsung tahu dengan pengetahuan yang tidak sama dengan makhluknya. Ya. Diksi semenjak itu bukan bermaksud ya, karena ini saya YouTube apa mikir goreng-goreng alim. Ya, diksi semenjak itu tidak menunjukkan Allah ada awalnya, tidak ada. Ya, Allah itu tidak ada awalnya, begitupun dengan sifat-sifatnya. Qadirun yang maha mampu, qadirun mampu, bikutratin dengan kemampuan, bikutratin dengan kemampuan, qadimatin yang terdahulu, qadimatin yang terdahulu, qaimatin yang tegak, yang berdiri, bidati dengan zat, la bimu'alajatin, tidak sebab penelitian atau kajian, la bimu'alajatin, tidak sebab kajian, wala wasitatin, dan tidak sebab perantara, layal haku, yang tidak berkaitan, layal haku, tidak berkaitan, apa ya, layal haku, tidak berkaitan kepada begitu, kepada dat, ajzun, apa ketidakmampuan, amatut ta'alluqi, bisa berkaitan lil mungkinati, kepada semua kemungkinan, lil mungkinati, kepada semua kemungkinan. Muridun, berkehendak, qadirun mampu tadi ya. Muridun berkehendak, biiradatin dengan kehendak, biiradatin dengan kehendak, qadimatin yang terdahulu, qaimatin yang tegak, bidzati dengan sebuah zat, amatut ta'alluqi, yang dapat berkaitan, amatut ta'alluqi, yang dapat berkaitan, lil mungkinati, kepada semua kemungkinan, lil mungkinati, kepada semua kemungkinan. Ya, ini juga dalam sifat wajib Allah dikenal kudrat iradat, berkaitan ya, kudrat iradat. Ya, Allah itu memiliki sifat kudrat, qadir, mampu mewujudkan semua hal dan berkehendak ya. Dalam Al-Quran diringkas di ayat Yasin, di surat Yasin, idza arada syai'an ayyaqula lahu, singkatnya begitu. Ya Allah, kami menciptakan sesuatu tinggal kun, maka jadilah. Beda tentu dengan selain Allah. Kalau kita ingin pintar harus ada prosesnya ya. Bahkan abid ngaji untuk 10 tahun ya, pakun banyak tahun ini, pengetahuannya hanya sedikit. Ada orang-orang alim yang mondok sampai 50 tahun, banyak nih setahun ini. Untuk mewujudkan ini, untuk membangun ini. Kalau makhluk, kalau manusia masih butuh proses. Allah tidak ada begitu. Kalau Allah sudah ingin, pasti langsung terjadi. Seseorang misalkan ingin menikah, agak langsung agak lebih ya kan? PDKT ya, tidak begalan, menyanyi langkah,
Itu pun kalau tidak putus di tengah jalan. Ya. Sami'un maha mendengar. Sami'un maha mendengar, ay mudrikul masmu'ati, dapat menjangkau semua pendengaran, dapat menjangkau semua pendengaran, disamping dengan pendengaran qadimin yang terdahulu, qadimin yang terdahulu bidati dengan sebuah dal, basirun ya, maktuf kepada ahadun itu di atas. Basirun maha melihat, ay artinya mufrikul mubsiratih, bisa menjangkau semua penglihatan, bisa menjangkau semua penglihatan, halal wujudiha, halal wujudiha, saat adanya mubsirat atau ketika adanya mubsirat, bibasarin dengan penglihatan, qadimin yang terdahulu, qaimin yang tegak, bidzati dengan sebuah zat. Sama dan basar, atau di sini sami dan basar. Ya, Allah itu maha melihat dan maha mendengar, tidak sama dengan makhluknya. Di Rusia itu ada alat canggih bisa mendeteksi suara bahkan dalam kedalaman bumi 12 km, bisa mendeteksi. Alatnya canggih luar biasa. Di Jepang juga banyak alat-alat canggih yang diletakkan di berbagai sisi, tapi masih jauh dengan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang-orang kita ini, kita mendengar ya di sini satu ruangan, tidak tahu apa yang terjadi di tengah server, nggak tahu nih. Untuk sana masih, untuk mengetahui yang di sana masih butuh proses. Kalau Allah tidak bisa mengetahui apapun yang tidak, bahkan yang dalam rasional itu tidak bisa diketahui, bisa kan? Kita kan bisa mendengar di sini. Dari gumo ini ketahui nih, masa oning saya nggak dari gumo udah nama, tidak bisa. Ya, tidak tahu. Coba. Melihat juga begitu. Sekarang itu alat canggih luar biasa ya. Ada CCTV, kamera dengan berbagai fitur andalannya. Bisa ditaruh di lemari, bisa. Bahkan ada dulu ketika menghebohkan jagat raya itu media sosial, dalam kubur ingin mendeteksi adanya malaikat katanya. Ya, ada orang mati diberi kamera di dalamnya. Ya tidak sampai itu. Baru beberapa mungkin betul letup, tidak bisa melawan kuasa Allah. Ya, di lampu merah itu kan ada seperti yang sekarang juga yang lebih canggih, ada satelit ya. Ya, saya punya teman itu di mobil, teman gula kan karena di Big Street gitu, bukan mobil ya. Itu keren mobilnya, dari atas itu bisa kelihatan. Jadi lewat lingkang yang sempit dari atas bisa deteksi di atas mobil. Semuanya juga begitu sekarang kan ada Google ya. Kita tidak tahu ke alamatnya mana. Seperti di sini saya ceritanya sih kan. Ketika ada surat edaran dari Mahadali Salafiyah Syariah Situbondo bahwa nama Fauzan begitu ditempatkan di Nurul Jadid Al-Islami Superuri. Eteku begitu di mana Nurul Jadid? Saya tahu dari dulu di sana itu ya. Karena ibu saya, umi saya alumni di sini. Jadi tidak tahu di sini Nurul Jadid Al-Islami. Baru beberapa hari sebelum dijemput oleh Ustaz Hamid dan kawan-kawan, gula jalan-jalan ke sini dengan istri di lokasi. Ya alhamdulillah ya bisa bertemu para santri yang
Kadang-kadang cantik-cantik. Iya, laki kan ganteng. Malah kalau cantik kan lucu. Ya, itu. Mutakallimun, maha berbicara. Mutakallimun maha berbicara. Tapi dengan bahasa-bahasa yang seolah-olah sama dengan makhluk ya, seperti melihat, berbicara, ya kan. Kita tidak boleh terbesit dalam diri. Terbesit pun jangan. Oh, berbicara gimana ya bicaranya Allah? Seperti apa ya? Jangan-jangan seperti itu. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Belajar seperti ini untuk mengetahui agar tidak bisa berpikiran begitu. Salah satunya. Ya, tujuan belajar tauhid ini. Mutakallimun maha berbicara. Bikalamin dengan kalam, qadimin yang terdahulu, bakin yang kekal, bagian yang kekal, qaimin yang menetap, bidati dengan sebuah zat. Laisa yang tidak ada apa kalam diharfin berupa huruf, diharfin berupa huruf, wala sautin dan juga tidak ada suara. Fala yasbiku maka tidak mendahului hu kepada kalam adamun apa ketiadaan. Fala yasbiku maka tidak mendahului hu kepada kalam adamun apa ketiadaan, wala yalhaqu dan tidak berkaitan, wala yalhaqu dan tidak berkaitan hu kepada kalam adamun apa ketiadaan sama ya. Muta'alliqun yang berkaitan, muta'alliqun yang berkaitan bil wajibi dengan sifat wajib, bil wajibi dengan sifat yang wajib. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, annani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Annani sesungguhnya aku, Annani sesungguhnya aku, ana adapun aku, Allah menyalah Allah, la ilaha tidak ada Tuhan, la ilaha tidak ada Tuhan illa ana kecuali aku, illa ana kecuali aku, fa'bud maka sembahlah ni kepadaku, fa'bud maka sembahlah ni kepadaku. Ini salah satu dalilnya sifat wajib. Apa nama diksi itu? Ya. Sifat yang wajib bagi Allah ada berapa? Dua. Apal kabdi. Buat santri baru hafal. Hafal. Wujud kita. Di berbagai daerah ya, di ibu kota, di daerah-daerah yang biasanya minim sekali tempat-tempat pendidikan seperti ini. Anak-anak sekarang itu ketika dia, saya lihat di TikTok, kalau dia istri, ketika ditanya lebih hafal YouTuber daripada sifat-sifat seperti itu tadi. Ya sekarang itu banyak. Ditanya langsung di kota-kota, di jalan-jalan raya. Sifat wajib bagi Rasul ada berapa? Tak hafal. Ya, ketika ditanya tak hafal. YouTuber di Indonesia siapa saja? Dia menyebutkan. Ini kan miris ya, miris. Jangan semua berarti ke kiamat ini. Hal-hal yang wajib seperti
ini kan wajib diketahui. Sekurang-kurangnya menghafal, tapi malah justru yang kurang-kurang penting itu yang dihafal. Nama-nama artis Korea hafal dong itu. Oh, ini hafal. Ditanya putra putri Rasulullah hafal. Gak keren gitu ya. Tak keren. Ya dulu ketika saya awal-awal menikah itu ditanya oleh mertua, ini nyaman bagaimana nih pengintek awal-awal. Ditanya ya, mendingan tes di mana beberapa ternyata konsultasi. Ya alhamdulillah bisa menjawab. Entah uning kantor terus gaya S2 gelarnya MAG. Pas ditanya rukun Islam hafal jawab tajuk kantor terus. Boleh ya udah. Oh ini sekondi. Tanya lagi dulu nahwu, bukan ditanya ya, diskusi. Nahwu, alhamdulillah ada beberapa yang hafal dengan dalil-dalilnya. Manalah dari maknanya tidak harkada. Wabil mustahil dan juga berkaitan dengan sifat yang mustahil. Mustahil juga qaul ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, innallaha salisu salasati. Innallaha sesungguhnya salisu, innallaha sesungguhnya Allah salisu salasatin ialah nomor 3 dari yang 3. Nomor 3 dari yang 3. Begitu maknanya. Ini mustahil bagi Allah ya. Karena Allah itu seperti di atas. Allah itu munfarid, Allah itu satu. Tidak ada. Dan Allah paling tidak suka ya ketika diduakan. Ya betul ini. Allah tidak suka. Bahkan dalam sebuah keterangan Allah bisa mengampuni segala dosa yang dilakukan umatnya. Umat Islam diampuni kecuali syirik. Pun syirik tidak ada habis. Membunuh bisa diampuni. Berzina semuanya, mencuri pun syirik tidak bisa. Diduakan Allah itu tidak bisa. Tidak bisa diduakan. Tak usah Allah, makhluknya saja kalau diduakan tidak macam-macam mandiri saja. Nabi bahkan Nabi itu 9. Walaupun begitu ya, istri boleh memang dalam Islam 4 maksimal 4, tapi jangan hanya pahami begitu. Dalam Al-Quran itu kan sudah jelas. Bahasa terjemahnya gampang itu ya sering salah orang menerjemahkan. Bahkan mubalik salah ini kurang tepat. Dalam Al-Quran itu kan langsung disebutkan dua Nabi ini aja gampangnya gitu. Kalau kamu istri 2, kalau tidak mau 2, 3, kalau tidak 3, 4. Pas pada terus sunnah 2 mungkin tak mampu dari 2 ke 4 leset tombol nih cukup 1 cetok ya kok 1 aja gula 1 juga ya yang dia ada jadi macam pakok lumayan. Istri saya jangan istri ya itu bukan. Kalau saya keluar kota kemana itu healing kemana itu terkadang tanding macam-macam. Kayak tahu lah jadi harus setia. Jangan kan setiap tikungan ada. Tanggung boleh setia itu. Ya walaupun ada biasa sebelum menikah kan biasa ada beberapa mantan kan biasa. Kami kan ya bahkan saya kan ya mudah banget. Makin pun seperempat abad kembali. Wabil jaisi dan dengan yang sifat yang jais kata Allah Ta'ala seperti firman Allah Ta'ala Allahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Allah dan adapun Allah khalaqa yang menciptakan siapa Allah kepada kalian wama dan sesuatu tak malunah yang kalian lakukan. Wama dan sesuatu tak malunah yang kalian lakukan. Masih semangat? Masih. Sudah lemas pasti? Ada. Jam berapa? Oh, ya sedikit lagi ya. Kasol kena. Hilang berbes. Bapak kasol, kan kasol dulu lagi. Kemudian ini sedikit loading tidak kok. Tawassul itu adapun menurut kaul yang sahih, sahih adapun menurut kaul yang sahih an-nama dalul al-alfadhi. An-nama dalul al-alfadhi bahwa sesungguhnya yang ditunjukkan lafaz-lafaz. Sesungguhnya yang ditunjukkan lafaz-lafaz allati al-fat takra'u yang membaca engkau kepada allati. Yang benar itu muta'alliqatul kalami an-nafsi ialah berkaitannya kalam nafsi al-qadimih yang qadim ya. Al-qadimih yang qadim ya. Sesungguhnya dari sifat-sifat yang dibaca tadi itu intinya sifat-sifat Allah itu qadim ya. Diksi qadim, kata qadim ini bukan hanya terdahulu ya. Terdahulu kan seolah-olah ini lombok dulu. Qadim dahulu dan tidak ada awalnya. Tidak bisa dikonversi ke angka 1 miliar tahun yang lalu misalnya. Tidak bisa begitu. Tidak ada awalnya. Kapan awalnya? Tidak ada jawabannya. Kama sebagaimana keterangan pola yang berkata kepada Ma Ibnu Qasim, siapa Ibnu Qasim? Ini gak ada dokumentasi dulu, saya buat. Yang mengisi foto, berisi foto kan? Bikin kecewa fans dulu di media sosial. Iya kan? Iya begitu. Apa? Iya. Dulu saya ngajar di Putri, kampus Putri di Sidoarjo itu, bimbingan ngajar di Tafatul Qorib. Jadi di grupnya WA, tapi udah apa grup namanya Fauzan Lovers, banyak Putri semua. Pas di laptop itu masih ada screenshotannya, dilihatlah oleh istri saya. Diinterogasi panjang. Jawabnya singkat, cuma jaga tak bisa boleh dari jawaban. Itu masa lalu, masa depanku ya kamu. Nah bener, dia dulu ini orang yang macam kita, yang lain ini seperti itu. Ya. Wattafaqu dan sepakat ala dzalika atas hal tersebut jami'ul mutaakhirina, siapa sekelompok ulama mutaakhirin. Jami'ul mutaakhirina, siapa sekelompok ulama mutaakhirin. Baca Ustaz Irfan, ada di buku dia pakai ini sini. Ini ada ya begitu saja. Biasanya Ustaz Irfan ini bawa kamera. Dua baris lagi. Ada Ustaz kita ikut tuh bolanya. Lanjut. Wa in su'ilan, dan jika ditanya
Wa insuilan, dan jika ditanya anil Qur'ani, tentang Al-Qur'an, tentang Al-Qur'an. Ini penting dipahami baik-baik, karena nanti kamu kalau ditanya oleh orang-orang yang tidak sepemahaman dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka jawabannya ini. Wa insuilan, jika ditanya anil Qur'ani, dan tentang Al-Qur'an, hal apakah huwa adapun Al-Qur'an, qadhimun ialah qadhim terdahulu, au hadisun atau hadis. Hadis artinya baru, hadis ya, bukan hadas, beda. Pohon budi kami Zainal, Ustaz Zainal, butuhkan dari itu. Sekarang kan serba dokumentasi ya. Fayan bagi maka selayaknya langkah bagimu, dengan ini antas tafsir, meminta penjelasan, siapa engkau, as-sailah kepada orang yang bertanya, Fa'in qala, jika berkata siapa sa'il, nakah kepada muradi adapun maksudku, berkata begini, muradi adapun maksudku, al-qaimu ialah zat yang tegak, ya, al-qaimu yang tegak, bidzatihi dengan adzatnya qaim, ya, atau bidzatihi ta'ala dengan zatnya Allah Ta'ala, adzal yang menunjukkan, jadi rafa ya, adzal yang menunjukkan alaihi atas qaim, ma kepada sesuatu, bainana di antara kita, Fakola maka berkata, fakul fi'il amarnya, fakul maka katakanlah, huwa adapun Al-Qur'an, qadhimun ialah terdahulu, bikidamil dzati dengan sebab terdahulunya zat, li'annahu karena sesungguhnya zat atau qaim, kembali ke Allah ya, banyak domainnya kembali ke Allah, min jumlati sifatiha, termasuk dari jumlah sifat-sifatnya zat, min jumlati sifatiha, termasuk jumlah-jumlahnya zat, al-wajibati yang wajib, ya, pas berartinya nanti ketika buka selesai. Laha bagi zat. Wa in qala, jika berkata, dan jika berkata siapa sa'il, lakah kepadamu, berkata begini, muradi adapun maksudku, ma ialah sesuatu, bainad daftaini, yang berada di dua sisi, minan nukushi dari lembaran, fakul maka katakanlah olehmu, ya, atau maka katakanlah lahu kepada sa'il, dzalika adapun hal itu Al-Qur'an, hadisun ialah baru, bi khudusin nukushi,
sebab barunya lembaran-lembaran. Bihudusin sebab barunya lembaran-lembaran. Wa kadzalika, muka dua kata lagi berarti. Wa kadzalika, dan demikian pula al-alfadhu, adapun beberapa lafaz. Al-alfadhu, adapun beberapa lafaz. Ya, sampai di situ. Ustaz tekan ngaji tekan muka sih, muka ini. Ya. Nah, ini karena membahas tentang mutakallim, jadi yang saya tutup kader tadi. Ya kita turun bang. Ya, tadi mutakallim sifat Allah. Allah salah satunya sifat memiliki sifat mutakallim. Kalam Allah itu juga berbicara. Sekali lagi pembicaraan ini yang dimaksud tidak sama seperti makhluknya. Pas ila angkol sudah dibuat pertanyaan lagi, pertanyaan di bawah pertanyaan. Nah, sedikit kegampang. Kalau kamu ditanya santri Nurjadin ketika rekom pasti tanya nih jomblo, tanya biar cok atau apa kalau cewek hidup atau apalah lagi ya, atau nak. Al-Quran itu baru apa terdahulu? Bahasa Arab Al-Quran itu qadim apa hadis ya? Kamu kan santri qadim apa hadis ya? Bagaimana kita mau menjawab? Sedikit ya. Maka kamu tanyakan lagi. Sebelum menjawab kamu tanya kepada yang bertanya. Paham ya? Sebelum menjawab tanya dulu yang bertanya. Mulake kan jadi tujuh. Gue tanya kan, sebelum menjawab gue tanya. Maksud kemudian kata-kata Al-Quran itu baru bagaimana maksudnya? Kalau kakak, maksudnya Al-Quran yang kamu tanyakan itu apa? Al-Quran dalam maksud keseluruhan Al-Quran yang berkaitan dengan zat Allah, dengan kalam Allah. Napa Al-Quran sebagai kerlangker begitu, paham ya? Al-Quran yang kamu tanyakan itu apa? Al-Quran yang berkaitan dengan Allah, firman Allah secara yang sudah tertulis, yang sudah qadim terdahulu. Apakah Al-Quran seteku sebagai elangker musola? Kalau pas aja yang bertanya tadi, kalau kamu pas berjawab tanya kamu, yang saya tanyakan Al-Quran yang berkaitan dengan firman Allah, Al-Quran yang terkandung kalau Allah sejak azali. Kamu jawab, oh kalau itu qadim, sebelum percetakan Al-Quran dengan Al-Qurannya begitu. Kalau yang bertanya ke kamu tadi jawab begini, yang saya tanya Al-Quran ini, kalau bawa Al-Quran ini, Al-Quran ini, kertas dan bentuknya ini, mohon gini kaki turun dari percetakan begitu. Kalau Al-Qurannya dari cover depan ke belakang, bentuknya ya, Al-Qurannya itu baru hadis. Kalau kandungan maknanya yang berkaitan langsung dengan Allah itu kok Jadi sedikit jawab dari penanya ini. Paham? Paham ya. Di penjelasan di lembaran terakhir, wa kadzalika al-alfaz, begitupun semua yang berkaitan dengan lafaz. Nikah salah satunya. Kita pun kita menjadikan berupa sejadah. Ribu dikendai apa lagi? Tapi umur 10 tahun ya. Itu namanya hadis baru. Paham ya? Begitu penjelasannya. Cukup. Alhamdulillah. Tapi tentu tidak berhenti di sini. Sebab Nabi uslubul ilma minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu itu dari semenjak lahir sampai ke liang lahat. Ini menunjukkan bahwa pemahamannya sampun lulus dari Nurul Jadid, sampun keluarga, sampun di Kopoi. Jangan sukan-sukan, jangan gengsi, jangan mengandung beberapa alasan untuk tidak ngaji. Tetap ngaji. Kita lanjut malam Senin mendatang. Sekali lagi semoga tidak ada utur ya.
Semoga tidak ada malam Kamis, malam kan ini menunjukkan sudah agak malam. Nanti ketika buka HP pasti pesan banyak. Sudah pulang itu dan sebagainya. Ya. Oke. Sekali lagi santri tanpa harus ada dorongan, tanpa harus berpaksaan, langsung. Salah satunya ketika pengajian, tak usah kayak kerja di depan ya. Ketika lulu turun berjemaah Isya langsung sini putra putri. Ya ngaji ya. Kalau tidak ada utur tolong ngaji. Apa? Ada yang mau bertanya? Oh yang ini kan kalau tidak salah gitu ya. Yang ngirim. Gak nyambung ya? Iya. Tentang takdir Allah. Ini pembahasannya minggu kemarin ya, bahwa ketika ada pertanyaan di atas bagaimana caranya beriman, ya, disebutkanlah beriman kepada Allah, dikit-dikit ke bawah juga beriman kepada qadar. Qadar ini ketetapan dari Allah, gampang takdir ya. Takdir itu ada di dua, ada khairihi, ada syarrihi. Boleh si fokus, boleh si nyaman, boleh si senang, ya boleh si nyaman dia. Udah sih, ya pertanyaan tadi kurang lebih begini versi saya, sependek pengetahuan saya. Itu kan pertanyaannya singkatnya, kita ditakdirkan tak nyaman, lalu bagaimana aja untuk memberikan solusi begitu, sementara kita sulit menerima. Contoh aja, langsung contoh. Ada seseorang yang jodoh, iyalah jodoh mungkin baru kanak-kanak, sejak kanak-kanak sekolah SMP sampai dewasa, harapannya kalau cita-citanya yang besar dari saya pengen istri yang cantik, kaya, baik, tidak pemarah dan sebagainya. Ini sudah diusahakan semenjak kecil, diusahakan sang ponaga ben pas tepak kan jangan pulang nih boleh seseorang yang tidak diharapkan, sifat-sifatnya, kriterianya, fisiknya dan semacamnya tidak seperti harapan, dan bahasa berbeda, tidak sesuai ekspektasi. Namanya pun berharap ya, namanya sudah bertentu kan sakit hati ya, berat yang ini berat. Sementara pertanyaan tadi, sementara kita sulit untuk menerima, bahkan omongan. Ini mungkin terjadi pada kita, pada siapa. Terkadang kan ya kita ditakdirkan begini, musuh rumah ada yang gitu. Itu salah satunya untuk menghilangi itu, untuk mengurangi, sekurang-kurangnya mengurangi kita tak terlalu angguk-anggukan ketika ada takdir yang tidak baik. Bahasa begini dipahami gini, boleh saya campur-campur sedikit bahasa Madura Indonesia, muncelan nggak tahu nih. Pertama salah satunya adalah ikhtiar, dengan cara ikhtiar. Harus ada usaha. Memperoleh istri yang cantik, pintar, sementara usahanya kamu masih biasa-biasa saja. Pada bulan ya ada contohnya. Ya harus ada usaha pertama, ikhtiar dulu. Kamu harus memperbaiki ke diri kamu dulu. Harus memboceng, membenter. Pemboceng juga cari cuan, ya. Uang kalau ada sekarang kan cuan. Kemudian akhlaknya yang baik, begitu ikhtiar dulu, setop ikhtiar. Kemudian kita tentunya tidak lepas dengan doa ya, berdoa. Coba mendahulukan bentuk ikhtiar, doa itu penting. Kemudian salah satunya jangan terlalu mengharapkan itu nyata ya. Walaupun itu diharapkan, jangan terlalu diharapkan. Jangan terlalu pokok saya harus begitu, pokok saya begitu. Berharap boleh, tapi jangan terlalu berharap.
pokok tujuh rasa stok mau baca kitab, pokok harus begitu. Pas kebetulan usahanya tidak sesuai dengan takdir, apalagi usaha merek biasa-biasa saja, ngarep pakai takdir, ya seperti muncul juara sestok. Biasanya pas ada sedikit gangguan, mungkin sedikit stres atau galau dan semacamnya, bahkan tidak sedikit yang berujung bunuh diri. Betul? Makanya banyak coach anak muda sekarang itu kurangi berharap, perbanyak ikhtiar, ya. Kurangi berharap. Pada saya seperti saya pribadi itu oleh orang sepuh. Ada ketahanan sesuai dengan pertanyaan. Orang sepuh gula jangan terlalu, kalau nanti ketika jadi dosen atau apa itu diinginkan boleh, tapi jangan terlalu berharap. Pokok kamu nanti harus ngajar ini, pokok kamu harus jadi orang ini, jadi dosen ini apa. Itu diinginkan boleh, tapi jangan terlalu berharap. Biasanya kalau ikhtiarnya sudah tinggi, bocil sudah sekolah ini lulus, biasanya tidak terlalu melenceng. Makanya tak gagal biasa turunnya itu tidak terlalu turun drastis. Paham begitu ya? Dan juga untuk menghindari kekecewaan yang tinggi ketika kita dilanda takdir yang tidak nyaman, si tak pada nyaman. Itu juga lingkungannya dirubah, kebiasaannya dirubah, pola hidup kita harus dirubah. Saya kok sudah berusaha ya, ingin juara satu, ingin naik kelas misalnya. Mata ongke, coba teliti dari hidupmu. Coba apa yang kamu kurang baik. Ketika diteliti evaluasi, oh ini saya belajarnya kurang ditingkatkan, ini saya kurang diskusi, ini saya kurang membaca, kurang menghafal begitu. Ingat tahfidz misalnya kan tahfidz. Oh saya kok nggak hafal ya, biasa ngomong saja makin wisuda tak wisuda. Coba kamu angan-angan dulu, kira-kira apa evaluasi ke depannya. Apa yang belum kamu lakukan? Jangan-jangan ada yang salah begitu. Itu. Dan untuk urusan takdir sekali lagi, manusia itu hanya berusaha. Allah lah yang menentukan semua. Begitu. Kurang lebih begitu. Oke, kemarin saya juga ditanya oleh Neng, ya, bersyukur alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada santri semuanya. Semoga ditakdirkan masih cinta kepada ilmu, cinta kepada guru, cinta kepada orang tua, cinta kepada ulama. Salah satunya untuk cinta itu ditunjukkan dengan rajin ngaji. Saya bilang ucap cinta menolong. Cinta itu sebenarnya tak jelas, harus dibuktikan dengan hal yang nyata. Ya, rajin mengaji, tak usah soro Ustaz. Akhirul kalam, sebelum salam qiraat doa dulu. Qiraat doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.